Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Naila. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Nesa, tafadholi, dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakillah khair Mbak Nesa ya, sudah memimpin doa kita semua. Kita hari ini belajar tentang pencemaran air. Sebelumnya pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa ya Mbak? Pencemaran udara. Ya, apa saja dari pencemaran udara yang sudah kita pelajari kemarin? Penggunaan aplikasi air visual. Ini manfaatnya buat apa Mbak kemarin? Mengukur kualitas udara di setiap daerah. Baik, itu kita belajar tentang apa lagi kemarin? Polutan udara bisa disebabkan karena asap kendaraan bermotor. Dampak dari pencemaran udara. Usaha mengatasi pencemaran udara, berhenti merokok, menggunakan sepeda saat harus berkendara jarak. Oke, berhenti merokok, terus menggunakan sepeda ya, bentar ya, atau ya bijaksana kita menggunakan alat kendaraan ya atau transportasi ya. Itu pelajaran kemarin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran hari ini ya, materinya tentang pencemaran air. Silakan kalian saksikan ada dua gambar A dan gambar B ya. Nah, siapa yang bisa membuat pertanyaan dari kedua gambar tersebut? Sebut nama ya. Faustin. Oke, silakan. Tafadholi Faustin. Mengapa pada permukaan air pada gambar A itu banyak busa kayak gitu putih-putih? Oh iya, banyak terdapat busa sabun ya pada perairan di gambar A ya. Boleh. Oke, pengen cari tahu ya kenapa ya kok perairannya seperti itu ya. Nah, kemudian ada yang lain. Mungkin mewakili untuk gambar B. Siapa yang mau membuat pertanyaan? Apa yang menyebabkan air di gambar B itu hijau warnanya? Oh, tampak hijau ya. Kalau yang di gambar A kelihatan putih karena banyak busa ya sabun. Yang di gambar B berbeda ya, tampak warnanya hijau. Betul? Ada lagi yang mau membuat pertanyaan mungkin dari keduanya. Kenapa kok kedua gambar ini berbeda ya? Bagaimana cara mengatasi lingkungan air yang buruk atau tercemar? Pintar sekali ya, kalian sudah bisa membuat pertanyaan dari gambar yang Ustadzah sajikan ya. Ustadzah akan ada video ya. Sebelumnya di sini Ustadzah akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nanti kalian bisa menganalisis dampak pencemaran air ya terhadap kehidupan organisme. Juga bisa menganalisis faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan pencemaran air ya. Bisa juga menganalisis upaya menanggulangi pencemaran air. Penilaian yang harus kalian laksanakan di hari ini, nanti ada penilaian pengetahuan ya. Seperti biasa, evaluasi di akhir pembelajaran, kuis Google Form, penilaian keterampilan ya, poster ya yang akan kalian buat nanti mengenai upaya mengatasi pencemaran air, dan manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini yaitu kalian bisa menganalisis fenomena pencemaran air yang terjadi di lingkungan sekitar kalian ya, sehingga kalian bisa bersikap bijaksana ya dalam menggunakan zat-zat polutan yang dapat mencemari air. Oke, kita simak dulu videonya. Penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih sulit dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, rata-rata per tahunnya mencapai 380.000 ton. Deterjen bagai buah si malakama. Di satu sisi sangat dibutuhkan, di sisi lain limbahnya berefek buruk bagi lingkungan hingga kesehatan. Apalagi limbah cuci umumnya langsung dialirkan ke selokan, bermuara ke sungai, lalu ke laut tanpa diolah. Deterjen ini kan masuk kategori bahan berbahaya ya, beracun. Nah, karena ya itu yang saya bilang tadi, dia selain dia mengandung fosfat, terus kemudian dia ada unsur-unsur kimia lain. Nah, kalau misalnya penggunaannya juga cukup banyak, nah ini kan juga bisa dikategorikan limbah berbahaya. Hampir tiap hari satu kepala keluarga menggunakan paling tidak 48 gram deterjen dalam 8 liter air yang mengandung paling tidak 9,6 zat aktif berbahaya atau surfaktan linear, alkilbenzenet, sulfonat atau las. Kami mencoba membuat perhitungan sederhana. Jika di Jakarta Utara ada sekitar 580.000 kepala keluarga, maka tiap hari sekitar 28.000 kilogram deterjen yang digunakan. Deterjen ini akan menjadi sekitar 3.700.000 liter limbah cair per hari. Hanya 50% senyawa aktif surfaktan las dalam limbah deterjen yang bisa terurai dalam 90 hari. Sisanya mengendap hingga bertahun lamanya. Efek jangka pendek yang paling nyata adalah ledakan pertumbuhan ganggang dan eceng gondok.
Ganggang dan eceng gondok menutupi dasar sungai dari sinar matahari. Akibatnya, kadar oksigen dalam air berkurang drastis dan menyebabkan kematian biota air. Dalam jangka panjang, air tanah yang terkontaminasi limbah deterjen berpotensi sebagai salah satu penyebab kanker. Karenanya, pengolahan limbah rumah tangga juga perlu dilakukan. Sederhananya lewat instalasi penyaringan air seperti ini, sehingga limbah deterjen yang mengalir ke sungai berkurang alias ramah lingkungan. Dari tayangan video, silahkan kalian bisa menemukan permasalahan apa ya? Ledakan pertumbuhan eceng gondok itu nanti kan yang nutupi sungai, terus sinar mataharinya ketutup. Jadi oksigennya kurang, ikannya mati. Oke, yang lain? Gimana sih caranya kita itu untuk mengatasi pencemaran air yang disebabkan oleh deterjen cuci? Masalah yang sudah disimpulkan atau diambil dari tayangan video tadi oleh Mbak Kaira luar biasa ya. Oke, ada dua permasalahan ya yang akan kita cari tahu yang mau mencoba membuat hipotesisnya terlebih dahulu. Jadi limbah deterjen itu sangat-sangat berdampak untuk membahayakan makhluk hidup dan ekosistem perairan. Percobaan yang harus kalian lakukan pertama yaitu nanti percobaan dengan ikan. Yang kedua adalah kalian juga nanti bisa membuat poster ya, yang mana posternya adalah berisikan tentang upaya untuk mengatasi pencemaran air ya, pencemaran air yang disebabkan oleh deterjen. Laksanakan kegiatannya sesuai dengan LKPD ya 3.2, yaitu tentang bagaimana pengaruh air bersih dan tercemar terhadap pergerakan ikan. Catat hasil pengamatan kalian ke dalam tabel pengamatan yang ada di lembar LKPD. Jadi di LKPD sudah jelas ya apa tahapan-tahapan yang harus kalian kerjakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Jangan lupa ini kelompok 1, 2, 3 sudah bagi ya. Silakan kalian bekerja bersama kelompok untuk berdiskusi bagaimana hasil analisis percobaan kalian ya. Nah, di sini dibagi satu kelompok itu ada yang melakukan percobaan, ada yang membuat poster ya. Selanjutnya ya, ini untuk posternya ya. Silakan kalian nanti bisa menggunakan peralatan-peralatan yang ada di rumah ya, ada kertas cover ya, kemudian sticky note ini ya, ini silahkan nanti kalian kreasikan untuk menjadi poster yang berisikan tentang informasi mengenai upaya mengatasi pencemaran air. Waktunya sekitar 10 menit ya, selesai ya. Tafadhol. Oke, sudah selesai ya. Jangan lupa tadi kegiatan selama kalian percobaan, kemudian nanti hasil rekaman di-upload di GCR. Sekarang bisa ya untuk disajikan, Fauzia. Setelah kami melakukan pengamatan menggunakan ikan dan deterjen, hasilnya sebagai berikut. Menit kedua itu sedikit, terus habis itu yang ketiga yang paling kelihatan. Nomor 1 tentang pengaruh air jernih dan tercemar. Air jernih sama tercemar itu sangat berpengaruh, apalagi untuk makhluk hidup. Kalau yang nomor 2, perbedaan perlakuan ikan 4 sama kondisi sama yang lainnya. Kalau yang 4 itu lebih cepat lemas, tidak banyak bergerak dan hampir mati. Kalau nomor 5 tentang upaya mengatasi pencemaran air, antara lain upayanya tidak menggunakan obat-obatan kimia seperti pestisida secara berlebihan, tidak membuang sampah ke sumber air, mengelola sampah dan limbah dengan baik, dan melakukan upaya pembersihan sumber air, nanam pohon atau reboisasi, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Limbah deterjen yang ada di sungai atau di danau atau di lautan akan mengganggu kehidupan makhluk hidup yang ada di sekitarnya, terutama ikan. Ini jadi posternya tuh benar-benar
mengajak dengan kata pertama, yuk kurangi pencemaran air dengan pertama tidak membuang sampah ke sungai. Jadi emang banyak sekali sekarang kayak sungai Citarum kemarin kan udah sempat bersih itu juga karena ada gerakan, tapi sebelumnya itu benar-benar kotor karena dipenuhi dengan sampah plastik kebanyakan. Lalu melakukan aksi tanam kembali. Aksi tanam kembali alias reboisasi bisa berpengaruh untuk mengurangi pencemaran air. Ya, karena dengan adanya reboisasi kita menjaga keseimbangan air karena tanaman itu mengikat air di dalam tanah yang bisa menjadi areal resapan air. Lalu yang ketiga ada menggunakan deterjen ramah lingkungan. Jadi diusahakan kalian bisa ngasih tahu ke orang tua nih, Bu pakai dong deterjen yang ada logo ramah lingkungan supaya limbahnya itu bisa cepat terurai. Terus selanjutnya ada mengolah air limbah. Jadi ada juga orang-orang yang sama Indonesia dengan bikin alat-alat, dengan bikin rumah produksi biar air limbahnya tuh terolah menjadi ramah lingkungan. Siapa di antara kalian yang mau menanggapi? Udah bagus, cuman kalau menurutku kalau lebih lengkap mungkin lebih bagus lagi. Cukup ya untuk poster, rata-rata tadi kurang lebih isinya juga sama ya yang kalian sampaikan mengenai upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Nah, di sini berarti kalian juga sudah bisa mendefinisikan tentang pencemaran air ya. Pencemaran air, Mbak, yang dimaksud dengan pencemaran air masuknya polutan ke dalam air. Nah, polutannya adanya deterjen. Kalau limbah rumah tangga biasanya organik, berarti contohnya yang apa ya? Sisa-sisa makanan. Nah, kalau yang anorganik deterjen. Kemudian kalau limbah pertanian ada pupuk kimia sama pestisida. Ada limbah industri dari pabrik pemurnian emas, ada pabrik tapioka, tahu tempe, kemudian pabrik batik, atau juga bisa dari limbah minyak ya, tumpahan minyak yang tadi juga sudah dibahas di LKPD bahwasanya misal dari pencemaran air itu juga bisa berdampak terhadap lingkungan ya, termasuk bisa menyebabkan penyakit, juga bisa mengganggu rantai makanan ya, atau kita kenal dengan pemekatan hayati. Organisme atau individu yang menduduki rantai makanan yang terakhir itu biasanya dia yang memiliki dampak yang terbesar. Jadi di situ terjadi penumpukan ya nutrisi, sehingga di situ nanti bisa menyebabkan pertumbuhan ganggang menjadi meledak yang kita sebut blooming alga. Jadi ada nutrisi intake ini berupa fosfat salah satunya misalkan ya masuk ke dalam perairan ya. Masuk ke dalam perairan, berarti kan di perairannya itu jadi kaya nutrisi fosfatnya ya kan, sehingga perkembangan alga ini jadi bloom, yang mana nanti bisa menutup cahaya matahari ya kan. Kalau misalkan perairan ini tertutup oleh alga semua, sehingga nih ikan-ikan ini ya mortality atau mati, dan ini tadinya ekosistem yang ada di sini menjadi rusak. Ini yang kita sebut dengan eutrofikasi. Nah, kemudian ini adalah solusinya, bahwasanya memang polutan pada deterjen itu bisa mengandung petrokimia, fosfat, kemudian upayanya ya bisa membuat sistem pengolahan air limbah sederhana. Kemudian yang berikutnya apa lagi, Mbak? Batasi jumlah limbah. Gunakan pengganti bahan kimia dengan yang sifatnya bahan alami. Ataupun juga bisa tumbuhan menyerap limbah. Sekarang kita evaluasi dulu yuk. Siapa yang mau mencoba menjawab? Ikat pada limbah deterjen akan mati. Nomor 18. Siapa yang mau mencoba? Mengapa perilaku ikan pada kedua kondisi tersebut berbeda? Karena pH pada air bersih adalah netral dan pH pada limbah deterjen bersifat basah. Nah, terakhir kayaknya masalah nih ya. Siapa yang mau mencoba? Ini soal esai. Yang mau mencoba? Kalau menurut saya, berdasarkan arah aliran sungai, tingkat pencemaran di daerah X dan Y itu berbeda. Daerah X memiliki tingkat pencemaran yang lebih rendah karena pada daerah tersebut tidak ada limbah yang masuk ke dalamnya. Sedangkan di daerah Y memiliki tingkat pencemaran air yang tinggi karena limbah masuk ke perairan sebelum masuk ke daerah Y dan limbah tersebut mengalir ke daerah Y. Di sini kesimpulannya, siapa yang mau mencoba untuk membuat kesimpulan yang sudah kita dapatkan dari pembelajaran hari ini?
kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kali ini adalah pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah deterjen yang mengakibatkan rusaknya ekosistem, ditandai dengan terjadinya eutrofikasi dan menyebabkan kematian organisme yang hidup di perairan. Sekarang sudah mau tanya nih sebelum kita akhiri, bagaimana rasanya, pengalamannya nih setelah belajar hari ini? Pastinya senang lah Us, tapi tadi waktu percobaan ada ikannya jatuh di meja. Jangan lupa nanti ada tugas seperti biasa, kuis GCR ya. Oke, kemudian jangan lupa juga besok kita lanjutkan materi kita tentang pencemaran tanah. Hari ini insya Allah sudah cukup pertemuan kita dan diakhiri dengan berdoa terlebih dahulu ya. Hayanah tatim bikiratil hamdalah wa doa kafaratul majlis jamaatan. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.